Selamat selamat siang kepada Kak Angel dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Gusti Ayu Santika dengan NIM 217075090 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Dampak Kerjasama PT Astra Honda Manufacturing dengan Indonesia dalam Industri Otomotif pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2022. Outline pada hari ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tujuan dan manfaat penelitian, yang ketiga literatur review, yang keempat konsep penelitian, dan yang kelima metodologi penelitian. Kemudian di sini terdapat pendahuluan. Jadi Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang dapat membuktikan eksistensinya dalam industri otomotif. Terwujudnya pencapaian tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa negara. Salah satunya yaitu Indonesia. Industri otomotif merupakan sektor penting dan merupakan kontributor utama terhadap PDB di Indonesia. Saat ini terdapat 21 perusahaan industri kendaraan bermotor dan roda 4 dengan kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun, dan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.000 orang. Total investasi yang ditanam mencapai 140 triliun rupiah. Dari hasil itu, dapat memberikan penghidupan kepada 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Kemudian pada tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat, khususnya pegawai yang bekerja di perusahaan Honda Otomotif, terkena dampak dari adanya pandemi ini. Karena produksi otomotif yang menurun serta batasan-batasan yang dibuat untuk protokol kesehatan menghambat jalannya produksi otomotif yang ada pada PT Astra Honda Manufacturing. Hal tersebut kemudian berdampak dengan kerjasama berdampak dengan kesejahteraan pegawai yang bekerja di PT Astra Honda Manufacturing. Kemudian di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengapa perusahaan Honda tertarik melakukan kerjasama industri otomotif di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak kerjasama industri otomotif Indonesia-Jepang saat COVID-19 dalam mensejahterakan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kemudian di sini terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui tujuan Honda dalam melakukan kerjasama industri otomotif di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari kerjasama PT Astra Honda Manufacturing pada saat pandemi COVID-19 dalam meningkatkan taraf hidup penduduk Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang pada saat pandemi COVID-19. Kemudian manfaat penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan teori dan ilmu yang didapat pada saat perkuliahan dalam mata kuliah metodologi penelitian hubungan internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam mengetahui dampak dari kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam upaya meningkatkan taraf hidup penduduk Indonesia. Kemudian di sini terdapat literatur review. Yang pertama yaitu dampak kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement bagi perekonomian Indonesia di sektor industri. Tulisan ini membahas tentang dampak kerjasama IJPA bagi perekonomian Indonesia dalam sektor industri. Kemudian menganalisis dampak dari kerjasama IJPA yang dapat menguntungkan Indonesia dalam kerjasama internasional yang dapat memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, yaitu upaya-upaya diplomasi ekonomi Jepang ke Indonesia melalui Japan International Corporation Agency dalam bidang tata kelola lingkungan. Tulisan ini membahas tentang upaya-upaya diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia melalui Jepang International Corporation Agency, kemudian menjelaskan fungsi, tugas, struktur JICA, dan bentuk-bentuk bantuan yang diberikan JICA. Lalu menjelaskan kegiatan usaha-usaha Jepang dalam melakukan kerjasama ekonomi bilateral sesuai dengan kepentingan negaranya, serta memberikan penjelasan atau latar belakang Jepang dalam melakukan hubungan ekonomi dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu analisis dampak IJPA terhadap Indonesia dan Jepang. Tulisan ini menjelaskan dan menganalisis pengaruh atau dampak dari keikutsertaan Indonesia dan Jepang dalam perjanjian perdagangan barang IJPA dari sisi kontribusi ekspor,
bagi pendapatan nasional dan peningkatan pertumbuhan kontribusi ekspor tersebut. Kemudian menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam IJPA memberikan dampak positif bagi Indonesia dan Jepang. Oleh karena itu, hubungan kemitraan tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan ke arah yang makin memberikan manfaat bagi keduanya. Kemudian yang keempat yaitu dampak hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang sebelum dan sesudah Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Jadi tulisan ini menjelaskan tentang kerjasama Indonesia-Jepang sesudah dan sebelum IJPA. Kemudian tulisan ini menjelaskan tentang perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang dalam ekspor dan impor, serta dalam pelaksanaan kerjasama kedua negara yang mempengaruhi pendapatan serta tingkat suku bunga. Kemudian yang kelima yaitu kepentingan Indonesia dalam kerjasama bilateral Jepang dalam studi kasus Indonesian Japan Economic Partnership Agreement. Tulisan ini menjelaskan hubungan Indonesia dan Jepang dalam perjanjian bilateral di bidang ekonomi, kemudian menjelaskan tujuan ekspor-impor investasi serta tujuan penerapan IJPA dan latar belakang atau tujuan Indonesia dalam bekerja sama dengan Jepang. Konsep, dari penelitian ini yaitu, menggunakan teori integrasi ekonomi yang mengacu pada penghapusan kebijakan hambatan-hambatan tarif maupun non-tarif dalam suatu wilayah tertentu. Jadi, negara-negara yang tergabung dalam integrasi ekonomi kawasan tertentu akan menghapuskan tarif dalam perdagangan antar negara anggota. Namun, setiap negara akan menerapkan kebijakan hambatan tarif maupun non-tarif tersendiri jika melakukan perdagangan dengan negara non-anggota PABEAN. Pada penelitian ini menggunakan teori integrasi untuk menggambarkan batasan antara negara Indonesia-Jepang dalam melakukan kerjasama yang kemudian menerapkan kebijakan dalam pelaksanaan kerjasama. Metodologi penelitian. Jadi, jenis penelitian ini ada penelitian kualitatif. Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif. Metodologi penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan analisa data dan transkrip, dan penelitian ini bukan didorong oleh data statistik. Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif menekankan kepada pemahaman terhadap suatu fenomena dibandingkan dengan memprediksi fenomena yang akan datang. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan wawancara dan kepustakaan. Kemudian untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan suatu konsep untuk dihubungkan antara variabel penelitian satu dan variabel penelitian lainnya. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pengamatan yang merinci terhadap suatu fenomena dengan observasi yang tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.